Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Harfianti Ningsi dengan akhiran stambu 053. Di sini saya dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Saya di sini dari kelas B BT2, mata kuliah Hukum Internasional. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas kasus mengenai penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang dalam perspektif hukum internasional. Nah, teman-teman, status kepemilikan Kepulauan Senkaku menurut hukum internasional, Cina yang ingin menuju ke Ryukyu dan sejak penaklukan Shimazu atas Ryukyu, Kepulauan Senkaku menjadi sebuah kepulauan yang terabaikan. Hingga pada abad 17 dan 18, Kepulauan Senkaku tetap tidak menjadi kepulauan yang mempunyai arti penting bagi Cina dan Jepang. Walaupun telah banyak peristiwa dan perubahan yang terjadi pada Cina dan Jepang, keadaan Kepulauan Senkaku masih tetap seperti masa-masa sebelumnya, yaitu sebuah kepulauan kosong yang tidak berpenghuni. Dan tahun ketika Ryukyu telah masuk ke dalam bagian dari prefektur Okinawa, itu juga merupakan tahun di mana konflik telah terjadi di antara pemerintahan dinasti Qing atau Cina dengan pemerintahan Jepang mengenai pemberian sebutan terhadap daerah teritorial ini atau daerah teritorial kerajaan Ryukyu. Nah, teman-teman, pada tahun 1879 akhirnya Kepulauan Ryukyu ini telah resmi menjadi salah satu bagian dari prefektur Okinawa. Dan waktu yang sama, Jepang juga telah menunjukkan minatnya pada kepulauan di Ayotai yang letaknya ini berdekatan dengan Kepulauan Ryukyu. Oke, baik teman-teman, di sini pasti bertanya-tanya apa sih isi surat dari Gubernur Okinawa tersebut. Isi surat itu berisi tentang permintaan Gubernur Okinawa kepada Menteri Dalam Negeri Jepang untuk memberikan otoritas kepada Gubernur Okinawa dalam pengadaan sebuah tower atau mercusuar sebagai suatu bentuk penanda daerah kekuasaan Jepang. Nah, namun apa mau dikata, pemerintahan memang sudah tidak mempunyai kepedulian karena sekali lagi pemerintahan telah memberikan penolakannya disebabkan oleh ketegangan hubungan yang terjadi dengan Cina. Walaupun yang terjadi dengan Cina khususnya tidak memberikan larangan kepada nelayan Jepang yang memancing di sekitar wilayah Kepulauan Diaoyutai, karena Jepang dan Cina telah meyakini bahwa kepulauan Diaoyutai ini merupakan sebuah kepulauan yang tidak berpenghuni. Seperti itu, teman-teman. Nah, situasi yang tenang dan damai antara kedua negara terhadap kepemilikan Kepulauan Senkaku tidak berlangsung lama karena pada tahun 1968 ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Economic Commission for Asia and the Far East yang menyatakan bahwa di Laut Cina Timur, tepatnya di sebuah landasan kontinental dekat Kepulauan Senkaku, terdapat kandungan minyak dan gas alam yang besar, dan kandungan minyak serta gas alam tersebut tidak akan menjadi salah satu kandungan minyak terbesar di dunia. Oleh sebab itu, maka hal yang besar akhirnya terjadi pada Kepulauan Senkaku, di mana Kepulauan Senkaku yang dahulunya adalah sebuah kepulauan yang tidak memiliki arti yang penting baik bagi Jepang maupun bagi Cina. Setelah para peneliti itu mengeluarkan pernyataan tersebut, status kepemilikan Kepulauan Senkaku akhirnya menjadi penting dan diperebutkan oleh kedua negara, yaitu Cina dan Jepang. Berdasarkan penjelasan tentang awal mulai sengketa, dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Senkaku kepulauan yang tidak ada yang miliki baik Cina maupun Jepang. Hanya saja kedua negara ini memiliki kepentingan nasional terhadap Kepulauan Senkaku, seperti Jepang yang ingin memperluas daerah teritorialnya. Ketika pada tanggal 13 Januari 1890, Gubernur Okinawa mengirimkan sebuah surat kepada Menteri Dalam Negeri Jepang. Surat yang berisi permintaan permohonan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Jepang untuk memberikan otoritas kepada Gubernur Okinawa dalam pengadaan sebuah tower atau mercusuar sebagai bentuk penanda daerah kekuasaan Jepang, dan Jepang menolak permintaan Gubernur Okinawa yang disebabkan oleh ketegangan hubungan yang terjadi dengan Cina. Akhirnya pada tanggal 14 Januari 1895, pemerintah menyetujui pemerintahan Gubernur Okinawa, ditambah lagi dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Economic Commission for Asia and the Far East yang menyatakan bahwa di Laut Cina Timur, tepatnya di sebuah landas kontinental dekat Kepulauan Senkaku, terdapat kandungan minyak dan gas alam yang besar. Hal inilah yang menyebabkan Jepang tidak ingin melepaskan Kepulauan Senkaku dan memberikan klaim-klaim terhadap Kepulauan Senkaku. Sedangkan Cina yang sebelumnya menelantarkan Kepulauan Senkaku
serta menggantungkan status kepemilikan Kepulauan Senkaku yang pada akhirnya Cina mengetahui kekayaan alam yang dimiliki dan Kepulauan Senkaku, sehingga Cina membantah klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku karena menurut Cina Kepulauan Senkaku termasuk dalam Taiwan. Cina juga mempertahankan Kepulauan Senkaku dengan cara sejarah Senkaku dan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Kepulauan Senkaku, serta Cina melihat sejarah di masa lalu yang dulu dijajah oleh Jepang. Kini Cina tidak ingin mengalah kepada Jepang. Inilah yang membuat Cina mempertahankan Kepulauan Senkaku. Ada beberapa hal yang mendukung Kepulauan Senkaku tidak ada yang memiliki, yaitu perbedaan paham garis perbatasan laut di Laut Cina Timur, the East China, antara Cina dan Jepang. Hingga kini belum dicapai kesepakatan bersama, walau kedua negara sama-sama meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS pada tahun 1982, tetapi mereka membangun pemahaman sendiri yang belum tuntas dibicarakan. Diantaranya yang pertama yaitu Jepang. Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasarkan garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya berjarak 200 mil dari garis dasar atau baseline. Mengenai paham garis ala Jepang memang tidak sesuai dengan isi konvensi. Menurut pakar hukum laut dari Cina menegaskan bahwa pengambilan garis tengah untuk pengukuran Z dari landasan kontinental seharusnya didasarkan pada sebuah perjanjian antara kedua pihak agar tercapai solusi yang adil. Yang kedua ada Cina. Cina mengacu pada kelanjutan alamiah dari landasan kontinennya berjarak di luar 200 mil. Yang mana dalam hukum laut internasional landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinennya, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh itu 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Yang pertama ada Cina menyebutkan bahwa di dalam dokumen sejarah Jepang telah dijelaskan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Cina. Kemudian yang kedua, Cina juga menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku dan Taiwan itu merupakan satu kesatuan di mana keduanya diserahkan kepada Jepang melalui sebuah aturan yang terdapat di dalam perjanjian Shimone. Cina juga percaya Jepang akan melepaskan kedaulatan pulau-pulau itu dengan dua perjanjian, yaitu Perjanjian San Francisco pada tahun 1951 dan Perjanjian Cina dan Jepang pada tahun 1952. Pada pasal 2 Perjanjian San Francisco 1951, Jepang wajib menyerahkan kembali Taiwan dan pulau-pulau lainnya ke tangan Cina. Kemudian pada pasal 3 Perjanjian San Francisco, Amerika Serikat berhak atas prefektur Okinawa dan Amerika Serikat akan mengembalikan lagi ke tangan Jepang pada tahun 1971. Dan di saat itu Amerika Serikat tidak melakukan perubahan. Yang ketiga, Cina juga percaya Jepang akan melepaskan kedaulatan pulau-pulau itu dengan dua perjanjian, yaitu Perjanjian San Francisco pada tahun 1951 dan yang kedua itu ada Perjanjian Cina dan Jepang pada tahun 1952. Pada pasal 2 Perjanjian San Francisco 1951, Jepang wajib menyerahkan kembali Taiwan dan pulau-pulaunya lainnya ke tangan Cina. Pada pasal 3 Perjanjian San Francisco, AS berhak atas prefektur Okinawa dan AS akan mengembalikannya lagi ke tangan Jepang pada tahun 1971. Dan di saat AS tidak melakukan perubahan pada status Kepulauan Senkaku, Jepang mendukung Kepulauan Senkaku untuk masuk ke dalam bagian wilayah prefektur Okinawa. Yang keempat, Cina juga menegaskan proklamasi Potsdam yang disepakati oleh sekutu juga memaksa Jepang untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang yang didapatnya dari hasil kemenangan atas perang dengan Cina yang terjadi pada tahun 1894 sampai dengan 1895.
Kemudian yang kelima itu Cina menyatakan memiliki data-data yang berupa beberapa arsip-arsip sejarah pada zaman kerajaan Cina, yang mana arsip-arsip tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1373 Cina telah menduduki dan juga menggunakan serta memanfaatkan Kepulauan Senkaku. Kemudian yang terakhir itu Cina menyatakan bahwa di abad ke-16 di saat dinasti Ming menguasai daratan Cina, Kepulauan Senkaku telah dimasukkan ke dalam wilayah Cina sebagai salah satu daerah pertahanan pantai Cina. Berkaitan dengan masuknya Pulau Taiwan ke dalam Cina di masa dinasti Qing dan banyaknya nelayan Taiwan yang memanfaatkan Kepulauan Senkaku, maka Cina menganggap bahwa dia telah memanfaatkan Kepulauan Senkaku dengan memaksimalkan semaksimal mungkin, sebab Taiwan merupakan bagian dari wilayah Cina. Teman-teman, yang sebelumnya tadi jelaskan itu adalah klaim dari pihak Cina. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit klaim Jepang. Klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku itu berdasarkan atas 4 hal, yang antara lainnya adalah yang pertama yaitu menurut Jepang, secara hukum Jepang memiliki hak untuk menganggap dan menyatakan Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayahnya, karena Kepulauan Senkaku ini merupakan kepulauan yang tidak bertuan. Kemudian yang kedua, karena Jepang telah meyakini bahwa secara hukum dia memiliki hak atas Kepulauan Senkaku, sehingga bagi Jepang Kepulauan Senkaku telah menjadi bagian dari wilayah Jepang dan bukan bagian dari wilayah Taiwan seperti yang dikatakan oleh Cina sebelumnya ya teman-teman. Jadi, maka Jepang akhirnya menganggap bahwa Kepulauan Senkaku ini tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian Shimonoseki tadi maupun perjanjian dari San Francisco. Yang ketiga, Jepang juga meyakini bahwa dia telah menduduki dan mempunyai kedaulatan atas Kepulauan Senkaku dalam waktu yang lama. Dan hal tersebut bagi Jepang merupakan suatu alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Jepang telah memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang sah terhadap Kepulauan Senkaku. Yang terakhir atau yang keempat, bagi Jepang perjanjian San Francisco ini tidak secara spesifik menerangkan tentang keterlibatan Kepulauan Senkaku sebagai salah satu bagian dari beberapa wilayah Jepang yang akan diserahkan kepada Cina. Teman-teman, di sini sengketa Cina dan Jepang sebelumnya terdapat perjanjian-perjanjian yang dianggap berhubungan dengan Kepulauan Senkaku, di antaranya. Nah, di sini yang pertama ini adalah perjanjian Shimonoseki yang terjadi pada tahun 1895. Kemudian yang kedua adalah perjanjian Wartime Declaration atau deklarasi Kairo. Yang ketiga ini adalah ada perjanjian San Francisco Peace Treaty yang terjadi pada tahun 1951. Kemudian yang keempat ada perjanjian damai antara Cina dan Jepang pada tahun 1952. Nah, teman-teman, dari perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan Cina dan Jepang, tidak juga mendapat titik terang penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku karena kedua negara Cina dan Jepang ini saling mengakui Kepulauan Senkaku terbukti dengan adanya klaim-klaim dari Jepang dan Cina. Sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan nasional harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih. Maka dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang, jika kedua negara ingin menyelesaikan sengketa secara damai, maka hal pertama yang dapat ditempuh Cina dan Jepang adalah negosiasi. Dikarenakan sebelumnya Cina dan Jepang pernah melakukan negosiasi pengelolaan bersama Kepulauan Senkaku, maka yang dapat dilakukan Cina dan Jepang ialah melanjutkan kesepakatan pengelolaan bersama Kepulauan Senkaku. Kerangka dasar tersebut menjadi dasar upaya kedua negara untuk mengadakan perjanjian pengelolaan bersama atau joint development sampai kedua negara dapat menetapkan kesepakatan delimitasi akhir berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit
Principles. Proses awal negosiasi dalam joint deployment Jepang dan Cina ialah dengan membentuk dan mengadakan penelitian letak strategis titik-titik pengelolaan bersama yang dapat dicapai oleh kedua belah pihak. Selain itu, kedua negara juga mempercepat proses konsultasi dan data dan yang konkret nantinya akan menjadi asas atau prinsip dalam kerjasama pengelolaan bersama joint deployment. Nah, kemudian teman-teman di sini apabila negosiasi yang dilakukan Cina dan Jepang ini tidak terjalin kesepakatan, Cina dan Jepang dapat memilih alternatif lainnya seperti yaitu pencarian fakta. Kemudian yang terakhir itu adalah mediasi. Nah, teman-teman, apabila dalam perjanjian di atas tidak mendapatkan jalan keluar, cara terakhir dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang melalui International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Didirikannya International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan cara kekerasan sehingga negara-negara yang senang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan. Tugas utama dari International Court of Justice ini adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup peraturan internasional. Dalam penyelesaian sengketa antara negara, International Court of Justice ini mempunyai kewenangan atau yurisdiksi yang meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara para pihak yang bersengketa dan kewenangan untuk memberikan opini-opini atau nasihat kepada negara-negara yang meminta. Selain untuk International Court of Justice juga dapat memberikan opini atau nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB serta badan-badan lain dari PBB selama diizinkan oleh Majelis Umum. Dan berkaitan dengan putusan dari International Court of Justice ini, putusan hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus dari para pihak tersebut. Putusan International Court of Justice ini wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak dan yang bersengketa. Jika ada negara tidak mematuhi keputusan, maka ada beberapa sanksi yang diterapkan untuk memaksa negara tersebut mematuhinya. Oke, baik teman-teman, dapat saya simpulkan dari artikel yang sudah saya baca tadi mengenai kasus Kepulauan Senkaku ini, dapat saya simpulkan bahwa Kepulauan Senkaku, kepulauan yang dalam status quo serta kepulauan yang tanpa penghuni dilihat sebelum adanya penelitian dari UN Economic Commission for Asia and Far East yang menyatakan bahwa di Laut Cina Timur, tepatnya di sebuah landas kontinental dekat Kepulauan Senkaku, terdapat kandungan minyak dan gas alam yang besar. Kedua negara Cina dan Jepang itu memperdulikan kepulauan setelah adanya informasi bahwa di dekat Kepulauan Senkaku terdapat sumber daya alam yang melimpah. Kedua negara Cina dan Jepang mengeluarkan klaim-klaim mereka untuk menguasai Kepulauan Senkaku. Kemudian demi menghindari terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antara Cina dan Jepang, Cina dan Jepang kembali melakukan negosiasi tentang kesepakatan pengelolaan Kepulauan Senkaku bersama atau joint deployment, mengikat dulu di tahun 2006. Kesepakatan itu belum menemukan kesepakatan beberapa dana investasi dari Cina maupun Jepang dan pembagian hasil dari Kepulauan Senkaku. Dikarenakan kedua negara Cina dan Jepang sama-sama memiliki tujuan untuk kemakmuran negaranya. Apabila dalam negosiasi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan, Cina dan Jepang dapat menggunakan cara-cara penyelesaian lain seperti pencarian fakta dan mediasi. Apabila tidak juga mendapatkan hasil, cara terakhir dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang melalui International Court of Justice atau Mahkamah Nasional. Adapun secara berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Kepulauan Senkaku yang kaya akan sumber daya alamnya yang hingga kini diperebutkan oleh Cina dan Jepang. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.